Bayangkan tidak Musdalifah kalau semuanya berhenti. Nyari batu, salah yang dipegang bukan batu. Belum lengkap kan, mau ngumpulin nggak lengkap-lengkap, yang dipegang ternyata bukan batu. Dan memang para ulama sudah menguraikan yang namanya mabit di Mina itu seperti apa. Kita mengupayakan semaksimal mungkin tidak menyalahi aturan. Bagaimana bentuknya? Tengah malam. Jadi yang dimaksud dengan tengah malam itu apa? Maghrib jam berapa, subuh jam berapa? Tengah-tengahnya itu. Jadi dari maghrib ke subuh itu berapa jam? Nah, di tengah-tengah itu dikatakan tengah malam. Kita melintas. Di tengah malam itu kita melintas Musdalifah, sudah sah. Itu yang kita ambil. Dan pengalaman sampai pengalaman tahun kemarin itu banyak sekali yang menjadi masalah karena memaksa untuk turun. Dan kadang-kadang itu ada juga yang ketika turun dia terpisah dengan rombongannya. Mencari, haus, lapar dan seterusnya, malah dapat masalah. Makanya mohon maaf, setiap hukum fikih terkait dengan haji terus berubah. Saya mau kasih contoh satu. Arab Saudi meminta semua yang membayar dam itu melalui platform resmi, gitu. Kemudian kita ulama Indonesia mengatakan Majelis Ulama Indonesia akan mengkaji boleh tidak bayar damnya di Indonesia dan dibagi di Indonesia. Lalu pihak Arab Saudi mengatakan wah bagus sekali, jadi kita akan ringan karena setiap tahun Arab Saudi sebagai pemerintah tuh mensubsidi untuk penyembelihan itu, karena yang bayar tukang potongnya siapa? Sana. Dan mereka mengatakan kami pemerintah Arab Saudi itu paling tidak setiap tahun mendatangkan 20.000 tukang potong. Dibayar tukang potong. Kemudian ada namanya limbah. Itu masalah lingkungan. Jadi kalau ada fatwa dari Indonesia kami sangat bersyukur walaupun kami nggak mendukung gitu. Karena memang secara agama itu masih agak perbedaan pendapat secara fikih, maaf. Secara fikih mereka di Arab Saudi mengatakan bahwa harus dipotong tidak boleh lebih dari hari tasyrik. Nah, dan harus di Mekah atau di tanah suci di Mina ataupun di Mekah. Nah, ulama Indonesia sudah ada fatwa, tapi masih dikaji. Sudah ada yang mengatakan boleh dan itu pasti akan membantu. Karena memang yang disembelih oleh Arab Saudi itu nggak dibagi di Arab Saudi juga, dikalengkan lalu dibagi ke negara-negara Muslim yang membutuhkan. Kalau bisa disembelih dan didistribusi langsung di Indonesia, tentu akan membantu masyarakat Indonesia, juga meringankan beban Saudi. Nah, kembali ke Musdalifah, jadi memang ulama memberikan banyak pendapat yang bisa menjadi solusi. Masalah satu yang kita ambil itu dari Arafah kita sholat maghrib kan, selesai bilang sholat maghrib, sholat isya, makan dulu, sholat maghrib dulu ya. Kita lihat teman. Kalau saya sih lebih senang makan dulu supaya apa? Waktu makan mikirin sholat daripada sholat mikirin. Jadi maghrib, isya dijamak, qashar, takdim, kemudian makan, nunggu bis, lalu kita akan menuju ke Musdalifah dan melintasi Musdalifah tengah malam. Begitu tengah malam melintas Musdalifah, langsung ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram langsung kita tawaf haji, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesailah tahallul pertama, kita ke hotel, mandi, semuanya ganti pakaian. Kalau belum subuh, kita sholat subuh. Tapi biasanya itu selesai kita menjelang subuh biasanya. Banyak itu menjelang subuh. Sholat subuh, kemudian kalau mau ikut sholat Idul Adha, silakan sholat Idul Adha. Selesai itu istirahat, baru malamnya. Jadi lebaran Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Kita biasanya dini hari, malam takbiran itu kita berada di Masjidil Haram untuk tawaf haji, tawaf, sa'i sampai tahallul untuk menyelesaikan tahallul yang pertama. Dan hampir semua travel mengambil jalur seperti kita, hampir semua yang mengambil tamattu. Kenapa? Ingin cepat selesai
Dan kita memiliki kelebihan, ada travel-travel yang memang mereka memiliki transit, tempat transit. Jadi mereka dari Masjidil Haram pulang lagi ke tempat transit. Kalau kita enggak, karena hotel kita cuma berapa tadi? Cuma berapa? Nanti kalau ada yang enggak ke masjid, soalnya saya akan tanya biasanya. Jauh ya masjidnya? Jauh ya? Berapa kilometer? Oh. Jadi kita nanti tanya kalau ada yang nggak masjid, ya ibu mau hotelnya di mana? Jadi kita Musdalifah akan melintas dan batu sudah disiapkan, dan ketika kita pihak Indonesia menyampaikan kepada Menteri Haji bahwa masyarakat Indonesia terutama ONH biasa sudah disiapkan batunya juga. Menteri begini, karena membantu jamaah haji. Bayangkan nggak kalau jamaah yang tua-tua itu disuruh turun sunnah Rasul, sunnah ini sebentar dulu, sunnah Rasul banyak loh. Jangan terus langsung mengatakan bahwa ini harus karena ada yang harus kita pertimbangkan, keselamatan, kemudian bahaya, kenyamanan orang lain dan seterusnya. Jadi di Musdalifah seperti itu. Mohon maaf kepanjangan.